Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat keluarga ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ibadat kita ini berguna bagi kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat kepadanya. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan, agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Marilah kita hening sejenak. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita syukur kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hati-Nya dan layak mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas penyertaan-Mu kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk merayakan ibadat sabda ini dari awal hingga akhir. Berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami mampu memahami keadilan yang Tuhan ajarkan pada kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Baca Injil diambil dari Injil Matius, bab 25, ayat 31 sampai 40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut kan syok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita, karena firman itu adalah Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang dalam setiap kesempatan selalu mengajarkan kasih kepada kita sebagai landasan hidup. Kasih yang besar tidak diwujudkan dalam kehidupan sepihak, tidak berimbang. Kasih yang mulia dan tulus hendaklah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita secara berimbang, tanpa memperhitungkan latar belakang suku, agama, golongan, atau sejenisnya. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu Guru, serta saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, sudilah Engkau memberkati mereka dengan kejujuran dan kebijaksanaan dalam tugas pelayanan mereka, agar mereka dapat menuntun bangsa dan negara, serta seluruh masyarakatnya menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan, serta menciptakan perdamaian dunia dan kebebasan beragama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi mereka yang telah Engkau utus. Tuntunlah mereka dalam menjalankan tugas sebagai imam, agar dapat menjadi pemersatu bagi kami umat-Nya, atas keadilan dan kesatuan. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi masalah kemiskinan dan lapangan kerja. Semoga tercipta keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan menderita, ya Bapa, kami mohon agar Engkau senantiasa mendampingi saudara-saudari kami yang miskin dan menderita, agar mereka tetap setia dan percaya kepadamu. Semoga melalui keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya, menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan kasih bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita tutup ibadat Sabda ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, sinarilah hati kami dengan roh-roh yang kudus-Mu itu, agar semakin hari kami semakin dewasa. Jauhkanlah kami dari semua kesulitan hidup, serta persatukanlah kami dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan ciptakan umat manusia, walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin Bapa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta
Bapa. Kita adil bangsa sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan demikian ibadat sabda kita telah selesai. Marilah kita berani mewartakan sabda Tuhan.